again with Magdalene Kawoco. Puji Tuhan saudara, hari ini kiranya kasih karunia Tuhan menyertai semua saudara, baik keluarga-keluarga saudara out there yang ada di luar negeri, di luar Indonesia. Saya berdoa buat murid-murid yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, Australia, dan di negara-negara Afrika dan negara-negara Arab dan Asia, dan juga yang ada di Indonesia. Doa saya untuk saudara semua, saudara dilindungi Tuhan, keluarga rukun makin mesra, anak-anak makin dewasa, dan mereka bertumbuh di dalam pengetahuan dan roh takut akan Tuhan. Saya berdoa juga setiap hari kiranya saudara diberkati, pekerjaan saudara, atau suami-suami saudara, atau saudara yang suami, istri-istri saudara, semuanya baik. Keluarga, orang tua saudara juga dilindungi dari COVID dan virus-virus yang akan menerpa dunia lebih lagi nanti di bulan-bulan ke depan ini. Bulan-bulan yang sangat-sangat menentukan, di mana nubuatan-nubuatan, mimpi-mimpi menyatakan bahwa akan ada terjadi kematian-kematian di jalan-jalan. Orang-orang mati akan dibiarkan begitu saja, saking banyaknya orang mati dan penyakit-penyakit yang mengerikan sekali yang akan terjadi menimpa seluruh dunia. Saya berdoa the protection of God be with you all. Saya mengurapi tubuh saya setiap hari, dan saya juga mendoakan saudara lewat tubuh saya juga. Saya mengurapi dengan minyak. Saya mendoakan bagi saudara-saudara, murid-murid, dan pemirsa yang setia, subscribers. Saya mendoakan supaya saudara terhindar dari wabah yang menimpa dunia. Saya ingin sharing tentang sesuatu yang saya renungkan hari-hari ini, akhir-akhir ini. Terutama dengan saya mempelajari begitu banyaknya kejatuhan-kejatuhan hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, saya sangat-sangat concern tentang hal itu. Itu sebabnya saya mempelajari dan kemudian saya ingin sharing nih kepada saudara-saudara semua, supaya kita, saat kita sudah di dalam Tuhan, kita berjalan di dalam iman, lalu kita naik di level-level iman yang Tuhan sudah siapkan atau tetapkan bagi kita untuk kita melaluinya, dan kita berusaha untuk terus setia sampai garis akhir, mencapai garis akhir dengan sempurna. Artinya bagaimana kita berada di level iman tertentu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, dan kita maintain. Bagaimana kita menjaganya, atau kita menjaga maintenance dari iman itu. Yang saya pelajari dari para heroes of faith, yaitu pahlawan-pahlawan iman yang kita pelajari dari firman Tuhan, ada level-level tertentu yang mereka harus lalui selama mereka hidup. Jadi sepanjang hidup itu nggak ngegas terus, nggak gitu saudara. Saya pelajari bahwa ada saatnya ngegas, yaitu ada tantangan iman, tetapi ada saatnya maintenance, ya. Tidak berarti bahwa di saat maintenance itu nggak ada apa-apa. Tentu kita tetap harus berjaga-jaga, karena ada selalu ujian-ujian dan juga ada loncatan-loncatan iman lagi, kemungkinan ada visi-visi baru, atau pengembangan, pelebaran, atau pemekaran. Saya kasih contoh nanti. Tetapi belajar dari heroes of faith, let's say Yusuf, ya. Yusuf
Dia di masa mudanya dia mulai masuk ke dalam tantangan sebelum dia dipersiapkan untuk masuk ke dalam level-level yang lebih tinggi. Dia ditantang dulu, yaitu dia dijual menjadi budak. Kemudian ternyata pada saat dia diuji di sana dia lulus. Ya, dia tidak mengasihani diri sendiri. Terbukti dia elok parasnya dan manis sikapnya. Orang yang kepahitan, dia wajahnya walaupun baik tetapi dia tidak akan elok dan sikapnya juga tidak akan manis. Jadi itu yang bisa kita pelajari ya dari ujian-ujian yang kita lalui, bagaimana kita menyikapinya, apakah kita bersikap manis atau kita bersikap asem atau sepet atau kecut atau pahit. Ada orang-orang yang pahit sampai hatinya penuh dengan empedu, dan itu sangat mudah sekali terdeteksi karena dari mulutnya, dari kata-katanya biasanya akan keluar hal-hal yang entah kecut, entah pahit. Kalau pahit, nanti dia bisa bacokin orang lain, kata-katanya ouch, ouch, ouch. Kita dengarnya oh, dia kalau ngomong itu selalu mecutin orang, selalu nyengat ya, nyelekit kalau ngomong, suka bales begitu, lalu suka bully orang lain, suka ngejelekin orang lain ya, itu pahit. Ada yang kecut juga nggak enak kalau ngomong, suka nyindir-nyindir ya. Lama-lama kecut ya. Nah, ujian itu ternyata Yusuf menang, saudara. Kemudian dia diuji lagi, dia untuk bermain seks bebas, kompromis. Dia tidak mau kompromi dan akhirnya dia menang, dan kemudian dia dimasukkan ke penjara. Di penjara, dia tetap saja dia bisa melayani orang lain, dia bisa menerjemahkan mimpi orang lain yang berkesusahan. Jadi dia berkemenangan, saudara. Dan kemudian mulailah dia masuk ke dalam level pemerintahan nih, dipercaya. Jadi dari ujian-ujian yang menyakitkan, akhirnya Tuhan akan bawa pada level-level tertentu, yaitu pemerintahan, kedudukan, kepercayaan, kuasa. Itu levelnya. Kemudian dia didudukan di sana, datanglah saudara-saudaranya. Dia mau ngebales atau dia mau justru membalas dengan kebaikan. Itu yang dia pilih. Dia angkut seluruh keluarga dari saudara-saudaranya yang dulu mengkhianati dia, menjual dia, dan juga bapaknya diangkut semuanya, dan dia take care of all of them. Ya, dia memelihara kehidupan mereka semuanya. Dan setelah itu kita tahu bahwa yang ada hanyalah maintenance saja. Ya, dia tidak jatuh ke dalam dosa seks dengan wanita lain, kita tidak membaca itu. Lalu dia juga tidak membalas saudara-saudaranya. Tidak ada hal lain yang signifikan, tetapi saya yakin dia akan maintain. Nah, hal seperti inilah yang saya maksud, karena banyak sekali firman Tuhan mengatakan hati-hati karena yang terdahulu akan jadi yang terkemudian akan jadi terdahulu. Itu sebabnya kalau kita sudah berlari begitu rupa, kita sudah sejak kecil ikut Tuhan, kita sejak kecil melayani, atau kita sudah Tuhan bawa ke level-level tertentu, hati-hati, kita harus menjaga supaya kita bisa mencapai garis akhir dengan sempurna. Maintenance ini sangat penting. Saya mempelajari bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang oh my goodness, setelah mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, mereka mulai mencari kesalahan orang lain. Mereka mulai menghujam orang lain, padahal mereka sendiri yang berdosa. Tetapi mereka bisa ngata-ngatain hamba Tuhan yang lain, bisa mencari kesalahan, bisa, sekarang kan mudah sekali untuk menjatuhkan orang lain lewat YouTube, ya. Mereka bisa blemish semua orang punya kesalahan, dicari-cari, dan
dijelek-jelekin. Saya berpikir kasihan sekali ini hamba Tuhan. Dia sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di negara yang bukan negaranya. Dia menjadi orang yang sangat sukses, penulis buku yang sangat terkenal, gerejanya gede banget, dia diundang di mana-mana. Tiba-tiba dia terkena kasus. Waktu dia terkena kasus, bermunculan di mana-mana, ternyata dia meniduri begitu banyak perempuan, kira-kira 20-30 perempuan. Dan dia bukannya masuk rehabilitasi atau dia mendapatkan konseling, pelayanan, tetapi saking dia sudah tinggi, saudara ya, dia tidak mau menundukkan diri, dan gak lama kemudian dia jelek-jelekin hamba-hamba Tuhan yang lain, dia cari kesalahan yang lain. Dan ada satu komentar yang berkata begini, kamu ini begitu sombongnya, dulu waktu kamu jatuh, hamba-hamba Tuhan ini mendoakan kamu dan tidak pernah ngecam kamu, tetapi sekarang kamu merasa kamu sudah kuat, kamu gelantar mereka, kamu jelek-jelekin mereka. Nah, itu bahaya sekali, dia kehilangan upahnya. Saya yakin dia kehilangan upahnya. Upah pelayanan dan penulisan buku yang begitu luar biasa internasional, sangat terkenal sekali. Sekarang semuanya kecoreng, gak ada gunanya. Sayang sekali. Ada juga hamba Tuhan yang luar biasa di somewhere. Dia membuka gereja yang sangat luar biasa. Kalau gereja ini bahasanya ya bahasa dunianya itu, kalau gereja ini mulai mau buka franchise di kota itu, di kota lain ya, kota lain itu gereja yang ada di kota itu sudah ketakutan, pasti jemaatnya kesedot gitu, pasti kesedot dengan gereja ini gitu, karena terkenal di mana-mana dia. Kalau udah ada gereja itu, gereja-gereja yang sudah ada denominasi sinode yang lain itu pasti kesedot begitu. Wow. Luar biasa, dia dipakai dengan karunia hikmat, karunia marifat yang luar biasa, saudara. Saya mendengar, wow, dia tajam sekali di alam roh. Ya, bicara soal manusia roh, alam roh, dia sangat tajam. Tetapi di masa tuanya, dia malah ngambil perempuan lain, dia memiliki perempuan lain, kemudian padahal dia masih punya istri, istrinya masih ada, istrinya masih hidup, tetapi dia dengan perempuan lain, dan kemudian di masa tuanya dia kasihan ditinggalkan orang-orang, dan kemudian dia harus mengalami division demi division, yang saya berpikir seharusnya di level beliau yang sudah begitu sangat luar biasa ya, harusnya tinggal maintain aja, maintenance ini di masa tua, yaitu udahlah, nggak usah macam-macam. Kamu kembali dengan istri masa mudamu, kamu menikmati hasil pelayanan kamu, tetapi kamu gak usah macam-macam, gak usah mengingini perempuan lain, gak usah ini dan itu. Tetapi saya berkata bahwa memang ini tidak mudah, ya. Kita harus intim dengan Tuhan. Saat seseorang sudah terlalu sibuk di dalam pelayanan, terlalu mengejar pelayanan, mengejar kekayaan, mengejar pekerjaan atas nama, ya ini kan untuk gereja, ya ini kan untuk pelayanan, tetapi dia sudah melupakan waktu-waktu dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, maka iblis sangat bisa untuk masuk di celah yang dia buka, yaitu kesibukan, gak ada waktu sama Tuhan, ya.
nanti pada akhirnya yang lebih mengerikan lagi saat dia berhadapan dengan Tuhan, dia berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah saya sudah membangun ini dan itu? Bukankah saya sudah melakukan ini dan itu? Bukankah semuanya itu aku lakukan demi nama-Mu? Dan Tuhan berkata, let me tell you what, I never knew you. Aku tuh gak pernah kenal kamu. Siapa kamu? Tuhan, kan bukannya orang itu sembuh karena pelayanan aku, bukannya gereja di mana-mana aku buka, bukannya ini dan itu. Dan Tuhan berkata, engkau pembuat kejahatan, enyahlah engkau dari hadapanku. You know what? Orang yang melakukan hal-hal seperti itu, yang tidak kenal Tuhan, tidak intim dengan Tuhan. Kalau nggak intim sama Tuhan, nggak kenal Tuhan. Kalau saudara kenal, berarti saudara harus intim dengan Tuhan. Yang sangat disayangkan adalah mereka mengatasnamakan Tuhan, mereka melakukan ini dan itu in the name of Jesus, tetapi Tuhan berkata, I never knew you. Wah, itu udah fatalnya, bukan main nanti kalau hadap-hadapan sama Tuhan. Kita harus belajar selagi kita di bumi, saudara. Selagi kita ini masih ada di bumi, masih mengenakan tubuh daging. Kalau nanti kita hadap-hadapan sama Tuhan, it's too late. Too late. Akan banyak orang nanti yang menyesal sekali kalau nggak belajar di dunia ini. Mereka berpikir, mereka excuse themselves bahwa mereka boleh menikmati ini dan itu, bahwa mereka bisa melakukan ini dan itu. Mereka tidak mengekang daging mereka, dan mereka ternyata nanti dibuang di neraka yang gelap, di mana ada tangis, kertak gigi ulatnya tidak pernah mati, dan selama-lamanya. Oh, we better learn right now on earth. Sakitnya kayak apa, nggak enjoy dagingnya kayak apa, kita nggak menikmati uang kayak apa. We better do that right now here on earth, daripada kita nyesel selama-lamanya. Okay, next. Salomo ini dia mengawali dengan roh, dia rendah hati, dia minta sama Tuhan bukan kekayaan, bukan umur panjang, bukan nyawa musuh-musuhnya, tetapi dia meminta hikmat untuk bisa memerintah negeri umat Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan sangat berkenan, tetapi Tuhan pun berkata bahwa this is conditional. Kalau kamu melakukan ini, maka aku akan berkati kamu. Kalau kamu mengikuti perintah-perintahku seperti Bapamu, maka kamu akan mendapatkan kekayaan, kemuliaan, umur panjang, dan sebagainya. Dan Tuhan tambahkan hikmat yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah ada orang yang mendapatkan hikmat seperti itu. Dan sesudahnya tidak, selain Tuhan Yesus Kristus tentunya pemilik hikmat itu dan hikmat itu sendiri. Dan dia mendapatkan hikmat ini dengan luar biasa. Raja-raja datang kepada dia, ratu negeri Sheba datang kepada dia, dan kekayaannya makin melimpah. Tetapi dalam pada itu dia mengumpulkan begitu banyak istri. Kekayaannya tambah, istrinya tambah. Ya. Yang tidak disadarinya, orang yang begitu berhikmatnya, dia bisa jatuh karena perempuan-perempuan itu. Dia tidak maintain dia punya hikmat yang Tuhan percayakan kepada dia. Karena apa? Daging. Sangat membahayakan sekali. Sangat membahayakan sekali. Oh, contoh lain, keberhasilan, ya. Ratu Esther, dia diseret bersama dengan perempuan-perempuan lain untuk dipilih, dan pemilihan ratu ini adalah pemilihan yang
yang sangat kejam sekali bagi mereka-mereka yang nggak kepilih. Mereka dipakai hanya 1 malam, kemudian mereka akan disingkirkan dan dijagai. Dan kalau raja ingat salah satu dipanggil dengan namanya, baru dia dipakai lagi gitu. Tapi kalau raja nggak ingat, seumur hidup dia jadi janda di sana. Ya, nggak boleh ketemu pria lain tentunya. Nah, ini adalah pemilihan yang sangat nggak enak sekali buat wanita-wanita itu. Dan Esther itu ada di Susan sana dan dia harus ikut penjaringan beauty queen ini, ya. Dan begitu baiknya Tuhan mempersiapkan ini wanita sehingga Esther ini Hadasa menjadi ratu. Lalu pada saat dia menjadi ratu, dia punya tugas. Kita semua punya tugas, saudara. Gak ada yang gak ada tugasnya. Kita punya tugas yang seringkali harus melibatkan iman. Ya, nggak enak-enak, nggak nyantai-nyantai, tetapi karena kita ini diberi iman, kita dipasangin iman sama Tuhan, sehingga jikalau ada ujian-ujian yang menyangkut iman, kita mendapatkan tantangan. Kita mau pilih untuk kita melangkah atau kita pilih nyaman, nggak usah, nggak apa-apa. Toh aku nggak dipanggil oleh raja selama 30 hari, toh ini dan itu, nanti kalau begini saya pasti begitu. Ya, tetapi itu adalah tantangannya. Dan singkat ceritanya, Esther akhirnya maju dan dia diperkenan dan dia langsung mengadakan pesta. Dan di dalam pestanya itu, saudara, dia harus berhadapan dengan musuhnya yaitu Haman. Dan ini wanita luar biasa, dia harus puasa 3 hari dahulu dan kemudian dia tuding itu musuhnya dan akhirnya dia menang. Setelah itu dia maintain, nggak ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Tetapi dia harus maintain tentunya, ya, tidak bisa sembarangan. Dia tetap harus bersikap ratu, dia tetap harus menghormati suaminya, dan dia terus harus melaksanakan tugasnya sebagai orang Yahudi di dalam benteng Susan untuk menjadi wakil Tuhan, wakil the kingdom of God dengan menunjukkan sikap ratu, sikap kerajaan. Ya, lalu berikutnya kita tahu Daud. Ya, Daud ini raja yang luar biasa, tetapi kita juga tahu bahwa saat dia menang, kemudian di dalam saat yang seharusnya dia maintain, mempertahankan imannya, mempertahankan kemenangannya, keberhasilannya, tetapi ternyata dia nggak tahan uji. Dia jatuh dengan Batsheba. Tidak hanya itu, tetapi kejatuhannya sangat fatal, ya, di mana dia harus membunuh suami dari Batsheba dan akhirnya dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Lalu yang seharusnya dia sudah enjoy maintain, ternyata dia mengingini, dia pingin negaranya ini besar. Dia pingin tahu jumlah rakyatnya, dan disitulah kejatuhannya lagi, ya saudara. Jadi yang seharusnya kita maintain, kita belajar untuk maintain. Bagi saudara yang belum maintain, yang saudara masih di dalam perjalanan pengarungan iman, belajarlah melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadapkan kepada saudara. Ya, kalau itu membutuhkan loncatan iman, beranilah. Saya bisa kisahkan banyak sekali di buku saya loncatan-loncatan iman yang Tuhan hadapkan kepada saya, dan saya harus melangkah dengan iman. Walaupun nampaknya semuanya ketutup jalannya, semuanya nampak gak ada pintu yang terbuka.
tapi saya melangkah dengan iman, dan kemudian Tuhan buka jalan, dan Tuhan kelilingkan saya di negara-negara, dan akhirnya saya balik ke Indonesia, dan di Indonesia Tuhan minta saya untuk menulis buku. Dari nulis buku Tuhan mau agar saya memuridkan, dari memuridkan saya membuka training para hamba-hamba Tuhan dan leaders, dan kemudian saya keliling dunia untuk menguatkan hati para murid-murid. Saya mengadakan seminar-seminar bersama dengan rekan-rekan, atau kadang saya solo mission, yaitu sendiri saya keliling, dan itu adalah maintenance ya. Lalu di dalam maintenance ini saya juga harus berhati-hati. Banyak hal, ujian-ujian dan hal-hal yang lain yang harus saya keeping eye on, ya. Saya jaga mata saya, jaga hati saya, supaya saya tidak keblinger, tidak jatuh, tidak mengingini, tidak terpengaruh dan sebagainya. Lalu di dalam perjalanan itu ada kenaikan-kenaikan lagi, ada kehamilan visi lagi, ya, yang Tuhan ingin saya lakukan. Nah, disitulah saya harus terus menanti pimpinan Roh Kudus. Tidak mengingini, hanya kalau Tuhan suruh saja. Ya, di saat waktu lalu sebelum masuk ke tahun 2020, saya nanya Tuhan, apalagi nih Tuhan, what's next? Ya, waktu saya membaca firman Tuhan, Tuhan taruhkan di hati saya mengenai misi seperti Paulus, dan saya menantikan misi di mana ya? Kalau saya pergi ke luar negeri, kemana ya? Kalau saya ke tempat di mana Paulus pergi, Tesalonika, di Korintus, ngapain ya saya di sana? Tiba-tiba besoknya saya mendapatkan telepon dari Papua dan dari Timor Leste. Di sanalah saya tahu bahwa Tuhan mau saya untuk misi ke tempat-tempat ini. Dan saya bersyukur atas pimpinan Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus dan juga divine appointment, pertemuan-pertemuan ilahi yang Tuhan pertemukan dengan saya, baik melalui telepon atau melalui email dan lain-lain sebagainya. Itu saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sudah melewati level-level tertentu, kita tidak boleh maruk, tamak, mengingini, kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh nipu, ya. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berani bohong. Saya tidak menyangka waktu saya menemui kasus-kasus bahwa anak-anak Tuhan itu berani sekali ngomong bohong, berani menipu dengan menulis surat palsu, menandatangani surat-surat palsu, mengeluarkan surat palsu. Berani sekali hamba-hamba Tuhan melakukan hal itu. Berani sekali mereka menipu pendetanya, menipu jemaatnya, menipu penatua gereja, menipu sinode pusat dengan mengeluarkan surat-surat palsu. That's unbelievable. Ada lagi hamba-hamba Tuhan yang menggelapkan uang, melarikan uang, tidak menyerahkan perpuluhan yang seharusnya diberikan kepada sinode pusat, menggelapkan uang-uang tersebut. I just cannot imagine. Kok bisa gitu? Kok bisa? Hati nuraninya di mana? That's unbelievable. Saya sedih sekali kalau saudara adalah salah satu hamba Tuhan yang demikian. Saudara lebih baik bertobat. Bertobat itu tidak dengan menyimpan hal-hal tersebut, tetapi mengakuinya, minta ampun, mengembalikan uang itu. Bukan, oh ya ampun ya Tuhan,
Enggak, saudara harus bikin pembalikan sikap. Kalau saudara sudah menggelapkan uang, saudara sudah mengambil uang, nilep uang, kembalikan. Gimana saat tiba-tiba Tuhan panggil saudara? Apa nggak takut masuk neraka? Gara-gara uang yang nggak seberapa, gara-gara kebohongan yang tidak mau diakui, masuk neraka. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kenampakannya di luaran hebat. Kenampakannya orang menghormati saudara. Tapi ternyata saudara bekerja sama dengan iblis. And that's so dangerous. So dangerous. Ini antara hidup dan mati. Kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Dia Tuhan, dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tetapi hari ini, saat saudara mendengarkan firman tersebut, jangan keraskan hati saudara. Apa yang tidak menjadi hak saudara, kembalikan kepada mereka yang berhak menerima itu. Dan kebohongan-kebohongan yang lain hendaknya diakukan. Jangan sampai kita nyesel selama-lamanya di pengadilan Tuhan saat kita bertemu dengan Tuhan. Saya belajar sudah lama sekali. Saya belajar dari pattern kejatuhan anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Saya belajar bagaimana Reverend Billy Graham dengan timnya, dia punya prinsip yang disebut Modesto Manifesto. Dia melihat begitu banyaknya hamba-hamba Tuhan yang jatuh, evangelis yang jatuh. Itu sebabnya dia bertemu dengan timnya di Modesto, California, dan mereka menggariskan suatu rencana untuk menghindari jebakan iblis. Ada 3 hal yang mereka lakukan, dan itu menjadi guidance bagi begitu banyak gereja-gereja Tuhan yang mau. Tetapi yang mereka nggak mau terbuka, transparan, dan mereka nggak mau diusik. Mereka punya privacy, ya mereka akhirnya jatuh. Tetapi kalau mereka mau belajar dari Modesto Manifesto ini, maka mereka akan terhindar dari jebakan-jebakan iblis. Yang pertama, yaitu menghindari jebakan atau godaan seks. Billy Graham ini membuat peraturan bahwa dia tidak sendirian dengan wanita kecuali istrinya. Kalau dia ada di kantor, ada seorang yang masuk, dia akan membuka pintu kantornya. Jadi dia tidak akan sendirian, dan di sana selalu ada staf-stafnya. Yang kedua, untuk menghindari tipuan dari uang atau jebakan dari keinginan akan kaya atau harta, dia mengambil gaji yang cukup dan dia juga melakukan financial transparency. Jadi dia sangat terbuka dengan salary-nya, dia mengambil secukupnya. Padahal dia kan melakukan crusade yang luar biasa. Kalau dia pelayanan itu, saudara, bisa jutaan orang datang, dan berkat-berkat yang dia terima itu luar biasa. Tetapi dia berikan itu untuk pelayanannya, dan dia ambil hanya dia mendapatkan gaji saja. Dia mau terima gaji saja, yang cukup saja. Itu luar biasa sekali orang seperti dia. Lalu yang ketiga, untuk menghindari ujian atau temptation of power, dia mengambil keputusan untuk tidak pernah mau mengkritik pendeta-pendeta lain. Dan
Berikutnya, dia tidak mau membesar-besarkan angka. Membesarkan angka itu misalnya begini, kalau ditanya, kemarin crusade di Korea berapa? Oh, yang hadir itu 15 juta. Yang terima Tuhan itu, yang maju ke depan untuk terima keselamatan itu 5.000 satu malam. Ya, padahal nggak nyampe segitu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang membesar-besarkan, exaggerate numbers. Mereka akan berkata, oh jemaat saya sekitar 13.000. Oh iya, jemaat saya 500. Padahal nggak nyampe segitu, membesar-besarkan. Nah, ini adalah rule, ya, peraturan yang dibuat Billy Graham, sehingga kita tahu sampai di umur 99 tahun beliau ini tidak pernah digunjingkan dengan wanita siapapun. Dia luar biasa sekali. Saya belajar dari Reverend Dr. Lester Sumrall. Dia berkata bahwa a man of God should avoid gold and glory. Seorang hamba Tuhan, dia harus menghindari emas dan kemuliaan, gold and glory. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan jatuh karena mereka mengumpulkan harta kekayaan mereka dan menerima kemuliaan. Yang harus dihindari dari kita-kita hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai saat kita diberkati Tuhan, kemudian kita mengumpulkan kekayaan kita, dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang kaya demikian, akhirnya mereka jatuh ke dalam pencobaan. Mereka menjadi womanizer, mereka akhirnya tidak mau transparent, tidak mau terbuka, mereka punya privacy sendiri, mereka pergi sendiri, lalu berduaan, dan akhirnya saya dengar beberapa hamba Tuhan, mereka disewakan hotel dan mereka ke hotel dengan orang dalamnya, dan akhirnya mereka jatuh. Kalaupun mereka belum jatuh, kalaupun belum ketahuan, belum aja, tetapi lebih bahaya lagi, walaupun orang nggak tahu, Tuhan tahu, dan sangat fatal sekali kalau tiba-tiba Tuhan panggil dia belum siap, dan dia harus diseret, dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala kekal selama-lamanya. Ouch, 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 ouch. Well, itu yang ingin saya sampaikan. Dengan sedikit bertele-tele, saya ingin mengingatkan saudara semua, juga hamba-hamba Tuhan, bersama-sama kita ada di gelanggang perlombaan. Mari kita membereskan hidup kita agar kita mencapai garis akhir dengan sempurna. Doa saya untuk saudara semua, sesama hamba Tuhan, supaya saudara menjaga hati hidup saudara. God bless you.